Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik Roma pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau terus berkasih karunia kepada kami yang lemah ini, yang berdosa ini. Engkau tahu kami membutuhkan lebih banyak lagi firman Tuhan. Dan Engkau masih memberikan kami kesempatan di tahun 2022 ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, agar ketika bertambah pengetahuan akan kebenaran pada kami, bertambah pula kasih kami kepada Tuhan, tambah pula pengenalan akan diri kami kepada Tuhan, dan juga pengenalan terhadap diri kami yang berdosa, yang lemah, yang pemberontak ini, sehingga kami mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat terus menerus, dan minta diperbaharui untuk menjadi pribadi yang semakin diperkenal oleh Tuhan, pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami juga menyerahkan setiap kami yang sudah bergabung, dan Bapak Ibu Saudara kami yang akan bergabung, biarlah kami boleh menikmati Tuhan di dalam pembelajaran 1 jam ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kitab Roma pasal 3, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah hukum kuasa, di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di sini sebenarnya ya Paulus sedang menghapus dasar apapun yang bisa kita pakai untuk bisa benar di hadapan Allah.
Jadi pasal 3 ini kita sudah belajar pasal 1, pasal 2, di mana semua manusia sudah berdosa, dan di pasal 3 ini Paulus mau menghapus dasar apapun yang mau kita tegakkan ya, yang bisa kita pakai untuk bisa benar di hadapan Allah. Dan memang tidak enak didengar, baik bagi orang yang tidak beragama, apalagi yang mengaku Kristen. Ya, ketika dikatakan menghapus segala dasar ya. Dalam perikop ini Paulus menuju kesimpulannya di ayat 20 ya, bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hukum Taurat. Jadi kalau bangsa Israel yang diberikan hukum Taurat dan dikatakan mereka melakukannya, di sini Paulus mengatakan oleh hukum Taurat tidak ada satu orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kepada bangsa Israel yang diberikan hukum Taurat pun mereka tidak dapat dibenarkan oleh Allah, apalagi bangsa-bangsa lain yang tidak mendapatkan apapun. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti ya Bapak Ibu, bahwa Allah memberikan satu petunjuk kepada kita melalui Rasul Paulus, bahwa tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh apapun, kecuali ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kecuali oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, hukum Taurat itu tidak membenarkan mereka. Justru dikatakan melalui hukum Taurat kita justru tahu kita manusia berdosa. Kita tahu kita manusia berdosa, itu tidak membenarkan kita. Justru kita tahu kita manusia berdosa, maka kesadaran berikutnya adalah kita membutuhkan juru selamat. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah menyediakan juru selamat itu bagi kita. Nah, itu nanti yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kita akan melihat menjumpai orang dalam keadaan mereka masing-masing. Di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, Paulus mengantisipasi dan menjawab beberapa keberatan yang mungkin ditimbulkan oleh pasal 2. Ya, di pasal 2 kita sudah melihat hukuman Allah atas semua orang. Nah, terutama di antara jemaat Roma dari latar belakang Yahudi, keberatan ini tidak penting lagi hari ini. Ya, jadi di pasal 2 itu keberatan dari orang Yahudi yang ada di Roma, ya jemaat Roma yang berlatar belakang Yahudi. Tetapi bagi kita orang percaya, keberatan ini tidak penting lagi hari ini. Nah, ayat 1 sampai 8 ini paling mudah dipahami sebagai sesi tanya jawab antara Paulus dan pembacanya ya. Kurang lebih seperti ini dialognya ini. Ya, tanya jawab ya. Paulus, menurut Anda orang Yahudi tidak ada kelebihannya? Ya, itu di ayat 1. Bapak Ibu bisa mengikuti Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ya, ini adalah dialog yang dituliskan oleh Timothy Keller ini. Lalu di ayat 2 dijawab, saya tidak mengatakan seperti itu, banyak sekali kelebihan yang ada karena dipercayakan firman Allah. Nah, jadi mau menunjukkan bahwa orang Yahudi dengan non-Yahudi semua sama, tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi di sini dikatakan kalau begitu berarti tidak ada kelebihan orang Yahudi. Paulus menjawab, ada. Karena apa? Firman Tuhan dipercayakan kepada mereka. Ayat 3a. Ya, tetapi bukankah firman itu telah gagal karena banyak yang tidak setia dan tidak percaya pada kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus Sang Allah? Apa yang terjadi pada janji-janji tersebut? Ayat 3b sampai 3a jawabnya, meski banyak yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ketidaksetiaan kita hanya akan menunjukkan betapa Allah setia pada kebenaran. Ini pikiran apa yang telah dia lakukan untuk setia pada janjinya ya. Kemudian ayat yang kelima, pertanyaannya di sini Paulus menjawab, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah adil bagi Allah untuk menampakkan murkanya? Ayat yang ke-6, jawabnya sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Dan kita, yaitu Paulus dan orang-orang Yahudi, semua setuju kalau Allah harus menghakimi. Ayat 7 dan 8. Paulus bertanya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya,
bukankah aku seharusnya melakukan dosa lebih banyak agar kemuliaannya lebih berlimpah lagi? Thank you, Kak. Ayat 8 jawabnya, saya telah difitnah berpikir seperti itu, dan saya tidak mengatakan seperti itu. Mengatakan, mari kita berbuat yang jahat supaya Allah mengasihi Anda, merupakan sikap yang sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, jadi cukup menarik ya, Paulus menuliskan ayat 1 sampai 8 ini dalam bentuk dialog ya, pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Nah, sekarang kita lihat masuk ke dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Nah, ini yang ingin Paulus arahkan kepada kita sejak pasal 1 ayat 18. Ya kan? Mulai dari pasal 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, jadi bagaimana sekarang? Kita sudah membahas ya pasal 1, pasal 2. Sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-10 adalah kesimpulannya. Tidak ada yang benar. Semua orang ada di bawah kuasa dosa. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, jadi inilah kesimpulan yang diberikan oleh Rasul Paulus, baik orang Yahudi yang menerima hukum Taurat maupun non-Yahudi yang tidak mendapat hukum Taurat. Paulus menyimpulkan semua orang ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Maka dalam hal ini orang Yahudi tidak dapat membanggakan apapun. Sekarang ini pun kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membanggakan apapun. Karena kalau kita menjadi umat Allah, dibenarkan, itu bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau itu karena kasih karunia Tuhan dan tidak ada syarat pada diri kita untuk dibenarkan, adakah alasan bagi kita untuk membanggakan diri di hadapan orang lain? Tentu tidak ada. Sama seperti bangsa Israel. Apapun tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk membanggakan diri sebagai umat Tuhan. Sekalipun dikatakan di dalam ayat yang pertama ya, pasal 3. Jika demikian, adakah kelebihan? Kalau bicara tentang kelebihan, iya. Kelebihan orang Yahudi adalah kepada mereka diwahyukan atau diberikan hukum Taurat. Tentu itu kita harus menerima. Allah tidak memberikan firman Tuhan kepada bangsa manapun. Allah memberikan hukum Taurat ini kepada bangsa Israel. Nah, itu adalah kelebihan mereka. Tetapi ketika mereka menerima hukum Taurat itu, tidak berarti hukum Taurat itu menjadikan mereka benar di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika saat ini kita menjadi orang Kristen, atau anak-anak kita menjadi Kristen karena keturunan, Kristen menjadi keturunan itu, mereka mulai dari kecil sudah masuk ke gereja, itu tidak membenarkan mereka jika mereka tidak beriman kepada Kristus. Karena itu nanti yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, di luar Kristus tidak ada kebenaran, begitu ya. Nah, berada di bawah kuasa dosa dan tidak benar adalah hal yang sama. Tidak benar adalah istilah posisi kita di hadapan Allah. Benar, salah itu bicara tentang penghakiman ya, tentang ada di dalam gedung pengadilan, benar, salah. Siapa yang menentukan benar salah itu adalah hakim. Nah, dalam hal ini posisi kita di hadapan Allah sebagai hakim ditemukan kita tidak benar. Kita bersalah. Kita berada di bawah kuasa dosa. Nah, contoh nih ya Bapak Ibu. 3 orang berenang dari Hawaii ke Jepang. Ini contoh yang diberikan Timothy Keller. Orang pertama tidak bisa berenang sama sekali, langsung tenggelam saat masuk ke air. Orang kedua kurang bisa berenang, bisa bertahan sejenak sebelum tenggelam. Orang ketiga adalah juara renang dan berenang dengan kuat dalam jangka waktu yang lama. Tetapi 30 mil dia mulai kesulitan. 40 mil dia mulai tenggelam. 50 mil dia tenggelam. Nah, tiga-tiganya semua tenggelam kan ya. Ada yang langsung tenggelam, ada yang sesaat kemudian tenggelam, ada yang mendekati tujuan tenggelam. Nah, inilah yang mau kita lihat bahwa penggambaran ini mau menunjukkan bahwa kita semua
terhilang. Sama seperti 3 orang yang tenggelam, semua tenggelam. Tidak ada yang lebih tenggelam, ya enggak? Demikian juga keterhilangan manusia, tidak ada tingkatan dalam keterhilangan. Demikian juga tenggelam ya, tidak ada yang lebih tenggelam misalnya karena yang orang pertama tenggelam pertama, maka dia lebih tenggelam daripada orang kedua. Orang kedua lebih tenggelam daripada orang yang ketiga. Tidak kan ya? Tenggelam ya tenggelam begitu. Demikian juga manusia terhilang. Sama seperti dosa juga ya, dosa kecil, dosa besar, kalau kita mengistilahkan begitu, dosa adalah dosa. Jadi hanya manusia saja yang menggunakan menggunakan dengan bahasa manusia dosa kecil, dosa besar. Tetapi di hadapan Allah dosa adalah dosa. Dan satu dosa cukup ya membuat atau membawa Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Karena satu dosa membuat manusia tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dosa memengaruhi orang berdosa? Paulus membicarakan pengaruh dosa terhadap kita ya, terhadap orang Yahudi, orang Kristen di Roma pada waktu itu. Dan Paulus memberikan bukti siapa kita dan apa artinya bagi kita. Jadi bagaimana dosa memengaruhi orang berdosa. Paulus mau membukakan ini agar orang Yahudi yang menjadi Kristen misalnya ya, mereka boleh melihat bahwa mereka juga adalah manusia berdosa. Sekarang kita juga mau belajar ya. Tentu saja firman Tuhan ini sepanjang sejarah dunia ini akan menjadi signifikan terhadap semua pembaca firman Tuhan ini. Dan kita juga perlu mengetahui bagaimana dosa memengaruhi orang berdosa. Nah, 7 pengaruh dosa yang diberikan Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ini. Yang pertama, posisi kita. Ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar. Tidak ada perbuatan kita yang bisa mengubahnya. Kita bersalah dan dihukum. Nah, jadi ini pengaruh dosa. Posisi kita oleh dosa ya, posisi kita menjadi tidak benar. Dan di dalam dosa tidak ada perbuatan kita yang bisa mengubah status atau posisi kita ini. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan, kita sudah belajar ya bahwa perbuatan baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya perbuatan baik itu bisa membenarkan mereka. Tidak ya, kita sudah belajar. Jadi perbuatan baik atau perbuatan apapun yang bisa kita lakukan itu tidak dapat mengubah posisi kita bahwa kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan ya. Paulus di dalam ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, harapannya Bapak Ibu kesadaran ini membawa kita kepada kerendahan hati. Dan kita, sekali lagi saya terus mengulang, kita tidak memiliki judgmental ya, ketika ada orang bersalah atau pasangan kita atau anak-anak kita tidak langsung berdiri sebagai hakim. Dan orang Kristen sering sekali, sadar atau tidak sadar, sering sekali kita langsung berdiri sebagai seorang hakim terhadap sesama kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap anak murid kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain misalnya. Nah, kita perlu belajar untuk memiliki keluasan hati, Bapak Ibu. Allah itu sangat luas hati dan tidak mengkompromikan dosa. Demikian juga, mari kita belajar untuk memiliki keluasan hati tanpa mengkompromikan dosa. Luas hati tidak berarti kita mengkompromikan dosa. Dosa adalah dosa, tetapi kita sebagai manusia berdosa yang dibenarkan oleh Allah, kita tidak boleh berdiri sebagai hakim bagi saudara atau sesama kita yang berdosa. Tentu saja dosa perlu ditegur, dosa perlu dikoreksi, ya dosa orang berdosa perlu digembalakan begitu ya, tetapi kita tidak dipanggil untuk menghakimi mereka. Gereja saja misalnya dalam menjalankan disiplin gereja itu hanya menunjukkan bahwa gereja adalah kumpulan manusia berdosa. Itu makanya gereja memiliki disiplin gereja agar memberikan teguran, penggembalaan terhadap umat Tuhan yang melanggar ya kedisiplinan, yang melanggar yang
yang hidup tidak suci dan kudus lah begitu ya. Tetapi ketika anggota gereja melanggar kekudusan kan tidak dikeluarkan dari gereja kan ya. Yang kita lakukan adalah penggembalaan. Penggembalaan. Nah yang kedua adalah ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Pengaruh dosa yang pengaruh dosa yang kedua adalah pikiran kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan pengertian kita yang gelap. Ya, karena ketidaktahuan kita yang disebabkan karena hati kita yang keras. Nah, jadi pengaruh dosa yang berikutnya, yang pertama tadi adalah posisi kita, yang kedua pikiran kita. Pikiran kita menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu yang sudah ikut begitu lama dalam kelas ini, selalu saja saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau menerangi pikiran kami yang gelap. Melembutkan hati kami yang keras. Jadi hati manusia berdosa itu adalah hati batu. Maka kita berdoa agar Tuhan mengubah hati kita, melembutkan hati kita menjadi hati daging. Yang menjadi hati yang digembur seperti tanah yang digemburkan. Agar ketika firman ditaburkan, boleh jatuh ke dalam hati kita, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita juga melihat ya ketika penjahat ditangkap polisi misalnya yang saya percaya Bapak Ibu juga pasti pernah, walaupun mungkin tidak sering, ketika orang melakukan kejahatan misalnya, apakah seorang ayah memperkosa anaknya, atau seorang suami membunuh istrinya, atau seorang guru melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Lalu ditanya, kenapa Anda melakukan hal itu? Jawaban yang umum yang kita dengar apa yang jawaban mereka? Pikiran saya gelap, saya kilaf. Nah ini dia, pengertian gelap karena ketidaktahuan yang disebabkan karena hati yang keras. Lalu di dalam ayat 11 dikatakan tidak seorang pun yang memiliki akal budi, jadi menjadi bodoh. Pikiran gelap. Nah, ketidaktahuan bukan penyebab hati keras, tetapi hati keras yang menyebabkan ketidaktahuan. Ya, jadi kita harus tahu ya, kita menjadi bodoh bukan karena ketidaktahuan, tapi karena hati keras ya. Kita buta, tidak dapat melihat, dan tidak bisa menyaring data. Nah itu sebabnya ya Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengingat ya selalu saja, karena saya selalu berdoa, Tuhan terangilah pikiran kami yang gelap, agar kami dapat berpikir terang benderang. Celikkan mata rohani kami yang buta, agar kami dapat melihat dan dapat memilah-milah. Buka telinga rohani kami yang tuli, agar kami dapat mendengar dengan jelas. Lembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman, agar ketika firman itu ditaburkan, boleh jatuh di dalam hati kami. Nah demikian kondisi manusia berdosa itu Bapak Ibu, pikiran kita menjadi gelap. Nah itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan akal budi ya harus berubah dalam akal budi. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Manusia dikatakan di dalam Roma pasal 12, coba kita lihat ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Yang ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, perubahan akal budi. Ketidaktahuan bukan penyebab hati keras, tetapi hati keras. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mendoakan anak-anak kita, pasangan kita, murid-murid kita, orang-orang yang masih ada di dalam hati yang keras terhadap kebenaran, agar Allah berbelas kasihan kepada mereka, melembutkan hati mereka, merubah ya akal budi mereka, paradigma mereka bisa diubahkan. Yang ketiga adalah motivasi kita, ayat 3b. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada di antara kita yang benar-benar ingin menemukan Allah. Sebaliknya, kita melarikan diri
dan bersembunyi dari Allah dalam segala hal yang kita lakukan, bahkan dalam agama dan moralitas kita. Kalau kita mau mengaku jujur dan sadar dan dengan rendah hati, terkadang kita datang ke gereja, kita tidak mencari Allah. Ada banyak motivasi lain kita datang ke gereja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada sore hari ini marilah kita belajar dan bertobat tentunya ya, agar kita dalam motivasi selalu benar. Datang ke gereja, datang belajar seperti ini, ya bergabung, meluangkan waktu, dan juga dalam kegiatan-kegiatan gereja kita atau pembinaan kerohanian yang bisa kita ikuti yang mungkin di luar gereja kita. Mari kita memastikan motivasi kita adalah mencari Tuhan, bukan mencari berkat Tuhan. Ya kan? Berbeda mencari berkat Tuhan dengan mencari Tuhan. Mencari berkat Tuhan bisa dengan ya menjalin relasi, lalu ada sesuatu yang lain nanti yang mungkin kita tawarkan dan seterusnya. Nah, motivasi harus dibenarkan dulu. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Memang dalam keberdosaan kita, Bapak Ibu, terkadang dalam bahasa kita dengan mudah ya, kiranya Tuhan dipermuliakan begitu. Tapi sering sekali dalam hidup kita, kita tidak menunjukkan bahwa kita mencari kemuliaan Allah. Kita justru sering melupakan Allah, melupakan untuk mencari kemuliaan Allah. Sebaliknya, ya kita mencari kemuliaan diri, kesenangan diri, dan semua kembali lagi kita sudah belajar dari Katekismus Westminster, semua berpusat pada diri. Apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Yang berikutnya adalah kehendak kita. Ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di dalam ayat yang Yesaya 53 ayat yang ke-6 berbunyi, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ketersesatan ini terjadi karena kehendak kita. Ya, dosa bisa didefinisikan sebagai tuntutan kita untuk bisa menentukan sendiri, hak untuk memutuskan jalan sendiri. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang memiliki anak ya, kita kan tidak dengan mudah ya berdoa, walaupun kita berdoa Tuhan pimpinlah anak-anak kami dalam studi masa depannya gitu ya. Tetapi sering kita tidak rela anak-anak kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ada jemaat yang memiliki anak, ketika anaknya ingin kuliah di kota A, begitu ya, maka orang tua tidak mengizinkan. Kenapa? Karena anak perempuan takut kalau ada apa-apa. Melihat hal itu saya berpikir, ya nggak apa-apa sih, orang tua khawatir terhadap anaknya, wajar dong ya. Tetapi di mana letak iman kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan? Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita di rumah, membangun fondasi, kita percaya kepada Tuhan, anak kita juga percaya kepada Tuhan. Lalu ketika waktunya mereka harus meninggalkan rumah karena studi, maka kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Dan juga terus mengingatkan anak kita agar mereka juga ketika melangkah keluar dari rumah, tidak ada lagi pendampingan dari orang tua secara dekat. Kita tinggal mengingatkan mereka, ingat akan firman yang sudah engkau pelajari, yang sudah engkau dengar, yang sudah engkau renungkan ya, yang sudah diajarkan kepadamu selama berada di rumah. Nah, ini menjadi satu pergumulan ya bagi kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Ketika anak harus keluar dari rumah, menjadi satu pergumulan kita antara percaya kepada Tuhan, memelihara anak kita di luar sana, atau ya percaya kepada Tuhan satu sisi, menjaga anak kita adalah hal yang lain. Begitu.
maka kita perlu selalu bertobat ya, karena kita memiliki kehendak. Nah, dalam kehendak kita ini harus selalu disinkronkan dengan kehendak Tuhan. Memang kita harus belajar dan terus meminta kekuatan daripada Tuhan, agar khususnya dengan anak-anak ya, kita perlu meminta kepada Tuhan agar kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hal masa depan anak-anak kita. Bukan kita yang mengatur, menentukan, dan Tuhan kita singkirkan dulu nih. Kita yang harus mengatur masa depan anak kita. Ya memang kita tidak maha tahu ya, tidak tahu apa yang terjadi nanti di kota lain di mana anak kita menempuh studi. Tapi kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah, kita masih ingat ya kedaulatan Allah, 4 hal. Segala sesuatu tidak terjadi di luar daripada kedaulatan Allah. Allah menghendaki, Allah memimpin, Allah mengizinkan, Allah membiarkan. Terkadang kalau anak kita terantuk kakinya, harus kita izinkan supaya dia ada pengalaman sakit. Sehingga dia bisa memiliki empati terhadap orang lain. Jangan kita memprotek anak kita, pokoknya semua harus mulus, dan jangan pernah dia terantuk, jangan pernah tergelincir, jangan pernah gagal, semua harus berjalan dengan mulus begitu. Anak kita itu menjadi kasihan Bapak Ibu. Tidak ada emosi, tidak bisa memiliki emosi yang sama dengan orang yang mungkin terluka begitu, yang gagal. Nah, justru ketika mereka pernah ada pengalaman gagal, lalu mereka tertatih-tatih bangkit, ketika di belakang hari, ya di kemudian hari mereka bertemu dengan orang yang gagal, mereka bisa menguatkan mereka. Ya, anak-anak kita itu bisa menguatkan orang lain. Jadi memang kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita percaya kepada Tuhan terhadap pemeliharaannya bagi anak-anak kita. Ya, saya katakan langsung lagi kepada anak kita, karena yang paling besar itu kekhawatiran kita kan terhadap anak ya. Mungkin terhadap murid kita tidak, kekhawatiran itu tidak sebesar terhadap anak kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah mulut kita. Ayat yang kelima. Ayat yang ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Ayat 14, ya. Kita menipu, beracun, pahit, dan mengutuki dalam kata-kata kita. Ayat 13-14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Nah, gambaran yang muncul adalah sebuah kuburan dengan mayat-mayat yang membusuk di dalamnya. Kata-kata berdosa adalah tanda kebusukan. Mohon dibantu di-mute yang belum di-mute. Nah, jadi kita menggunakan lidah kita untuk berbohong, melindungi kepentingan sendiri, dan merusak kepentingan orang lain. Kalau merusak kepentingan orang lain atau nama orang lain, berarti ini juga melanggar hukum yang ke-9 ya. Melanggar hukum ke-9. Menjadi saksi dusta misalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah dari hati. Betul nggak? Apa yang menjadi perbendaharaan kita di dalam hati yang kita simpan, itulah yang kita keluarkan dalam kondisi-kondisi kritis misalnya. Kalau perbendaharaannya baik, maka pada kondisi kritis, kondisi sulit, perbendaharaan yang baik itu akan keluar. Tapi kalau perbendaharaannya buruk, busuk, dalam kondisi kritis, itu akan keluar. Ya kan? Tapi kalau kondisi lurus, ya kita masih bisa ya praise the Lord gitu ya, masih bisa berbicara manis. Tapi ketika ada kondisi yang tidak dapat kita kendalikan, nah disitulah keluar perbendaharaan yang murni dari hati kita. Dan di sini Paulus mengatakan, di dalam hati manusia berdosa, isi hati atau perbendaharaan hati kita itu adalah seperti mayat-mayat busuk di dalam kuburan. Ya, seperti mayat-mayat busuk. Jadi semua orang, ayat yang ke-13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Jadi tidak ada yang benar. Isi hatinya itu tidak ada yang benar. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Jadi bukan
penuh dengan berkat tapi sumpah serapah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus belajar introspeksi diri dan memberikan Tuhan mengoperasi hati kita, ya, memperbarui hati kita agar perbendaharaan di hati kita menjadi segala hal yang manis, bukan yang beracun, bukan yang pahit. Demikian juga ini juga akan terjadi ya ketika yang paling mudah itu mendapatkan serangan beracun dari mulut kita, ya, perkataan-perkataan pahit yang mengutuki adalah terhadap orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara atau keluarga kita. Nah itu, atau ya kalau kita dalam pekerjaan, ya lingkungan kerja kita yang menurut kita orang-orang itu kurang baik misalnya begitu ya menurut kita. Tapi sekali lagi jangan kita menjadi hakim bagi orang lain, karena tadi saya menggunakan menurut kita, karena kita tidak mutlak benar. Lalu yang keenam adalah relasi kita, ayat 15 sampai ayat ke-17. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Jadi relasi, kita cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan kita tinggalkan di jalan kita, dan jalan damai tidak kita kenal. Nah seperti inilah dosa memengaruhi relasi kita. Kita saling menumpahkan darah, terkadang secara harafiah, tetapi lebih sering menghancurkan orang lain yang menghalangi kita. Ya, relasi. Dalam relasi ini Bapak Ibu, ya kita tidak dipanggil untuk menikmati relasi satu dengan yang lain ya, yang paling utama. Tapi kita dipanggil menikmati relasi dengan Allah Tritunggal sebenarnya. Tetapi oleh dosa, relasi terhadap Allah tentu sudah rusak, dan relasi yang rusak terhadap Allah itu akan memengaruhi relasi kita dengan sesama. Ini karena dosa ya, maka kita dikatakan ayat 15-17 ini cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan, kebinasaan kita tinggalkan di jalan kita, dan jalan damai tidak kita kenal. Jadi kita tidak membangun jembatan dalam relasi ya dengan orang lain, tapi kita selalu membangun tembok, menutup kemungkinan untuk bisa kita dapat berelasi, karena tembok itu menutup relasi, tetapi jembatan itu adalah menyambung relasi. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar dalam hal berkata-kata ya, itu sering sekali membangun tembok, ya orang lain membangun tembok atau kita juga membangun tembok sehingga hubungan itu putus, sehingga kita tidak bisa lagi menjadi ya alat di tangan Tuhan. Kalau hubungan sudah putus, tentu saja tidak ada lagi kesempatan, misalnya kalau itu unbeliever, tidak ada kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan, tidak ada kesempatan untuk mengajak mereka untuk ikut dalam acara KKR misalnya, atau dengan pasangan kita, atau dengan anggota keluarga kita. Nah, terkadang Bapak Ibu kita harus mundur satu langkah, seperti mengalah untuk menang begitu ya, mengalah untuk menang. Jadi mengalah itu tidak selalu mutlak kalah, tapi di dalam kekristenan kita mundur, kita diam, ya tidak menyerang, itu adalah untuk kita menang. Ya, dalam hal ini ya memenangkan mereka, bisa membawa mereka kepada Tuhan tentunya, itu kemenangannya, bukan kemenangan victory untuk diri kita sendiri. Dan yang berikutnya, lanjutnya, mengapa kita marah kepada orang lain ya? Karena mereka menghalangi jalan kita kepada sebuah berhala. Mereka mengganggu kenyamanan kita atau menghalangi sebuah promosi atau membuat kita tidak memegang kendali atau mendapatkan relasi yang kita butuhkan atau harapkan. Nah, jadi terkadang kita marah terhadap orang lain karena mereka menjadi penghalang apa yang menjadi agenda kita. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu dan selalu introspeksi diri. Saya sudah pernah mengatakan kepada Bapak Ibu ya, saya pernah marah kepada satu rekan dan saya mengkorek diri saya. Kenapa saya marah? Saya tuntut terus diri saya. Kenapa saya marah? Padahal saya menemukan ya, saya menganggap lebih baik daripada dia. Saya menganggap ya pada akhirnya begitu ya. Jadi marah itu karena saya menganggap dia salah dan banyak motivasi. Tapi pada diri saya pada waktu itu saya menemukan, saya merasa diri saya lebih baik daripada dia dan saya terganggu dengan karakter dia misalnya. Saya terganggu. Nah, pada akhirnya di dalam mengkoreksi diri itu,
saya menemukan ya kalau dia salah, kalaupun dia salah begitu ya, kalaupun dia salah, biarkanlah Tuhan yang menjadi hakim bagi dia, bukan saya begitu. Nah, jadi kita harus belajar ya Bapak Ibu, belajar untuk mengkorek hati kita. Kalau kita marah, kenapa marah? Terhadap murid misalnya, terhadap anak-anak kita, kenapa marah? Terkadang karena kita terganggu dalam kenyamanan. Ada agenda-agenda kita yang tidak bisa kita laksanakan karena kehadiran mereka, karena gangguan mereka misalnya. Maka dengan demikian kita harus bertobat ya. Jadi mereka bukan seharusnya menerima kemarahan kita, tapi kitalah yang harus ya melihat bahwa agenda kita ini bisa jadi bukan agenda yang benar. Nah, ayat yang ke-16 yang dikatakan di sini, ayat yang ke-16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Kalau tadi relasi kita ya, sekarang ya, relasi kita dengan Allah, rasa takut kepada Allah tidak ada pada kita. Ya. Sorry, ini ayat 18 ya. Ini adalah daftar detail ya yang tidak menyenangkan. Jadi juga dua klaim dan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Paulus mengklaim tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada orang yang benar. Jadi dua klaim ini. Rasa takut akan Allah tidak ada adalah kesimpulan dan petunjuk bagi orang obat ya keberdosaan kita. Rasa takut akan Allah. Jadi semua hal yang sudah digambarkan dari ayat 10 sampai ayat ke-17 disimpulkan di dalam ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi apapun dosa kita, mulai dari pengaruh dosa dari poin yang pertama tadi ya, itu semua dasarnya adalah karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Mari kita pikirkan hal ini Bapak Ibu. Apa yang telah kita lakukan yang salah? Mari kita temukan. Benar ya, kita lakukan itu karena memang kita tidak takut akan Allah. Dan kita tidak menyadari dan tidak memikirkan kehadiran Allah di sana sehingga kita bisa bebas melakukan kesalahan. Ayat yang ke-11, mengapa orang mencari Allah tidak mencari Allah? Ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini adalah keinginan untuk mencari Allah yang benar, ya, menemukan dan menikmati Allah, keinginan untuk memuja, menghargai dan bersuka di dalam Allah karena siapa Dia. Jadi tidak ada mencari Allah yang benar yang dimaksudkan di sini. Nah, Paulus tidak sedang berbicara tidak seorang pun mencari berkat rohani atau tidak seorang pun mencari Allah untuk menjawab doa, ini bukan dosa ya, doa mereka, dan atau tidak seorang pun mencari kuasa kedamaian atau pengalaman rohani. Bukan itu yang sedang dibicarakan oleh Paulus, tetapi ya Paulus ingin mengatakan ini, tidak seorang pun didorong oleh keputusan sendiri atau kemampuan sendiri ingin mencari Allah. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak seorang pun didorong oleh keputusan sendiri atau kemampuan sendiri ingin mencari Allah. Nah, ini maksud Paulus, seseorang bisa saja memiliki ketertarikan intelektual akan kemungkinannya adanya Allah atau keyakinan filosofis bahwa Allah itu ada. Nah, ini bukan hasrat yang benar untuk mencari Allah. Kalau hanya ketertarikan intelektual, ikut seminar ABC, ya, ikut pembinaan ABC, tetapi motivasi di sana adalah hanya ketertarikan intelektual, bukan ketundukan, bukan perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman, dan kemudian ketundukan kepada firman yang membawa pertumbuhan dan perubahan dalam karakter. Kalau kita hanya tertarik dalam intelektual, maka antara pengetahuan dan karakter kita itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Pengetahuan kita mungkin akan semakin besar, tapi karakter kita tidak akan pernah berubah. Nah, ini akan menjadi sering sekali akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan terhadap pasangan kita, batu sandungan terhadap anak-anak kita, batu sandungan terhadap orang-orang sekeliling kita. Karena mereka melihat kita begitu aktif belajar, tapi tidak ada perubahan karakter. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, penginjilan yang paling efektif terhadap anggota keluarga kita yang belum percaya, yang tinggal bersama dengan kita, ataupun tidak tinggal, tapi
mereka adalah anggota keluarga kita yang cukup mengenal kita, penginjilan yang paling efektif itu adalah perubahan hidup kita. Kalau mereka melihat hidup kita berubah, maka mereka akan mudah untuk kita berikan undangan ikut KKR misalnya, atau kalau Tuhan tidak mau pakai kita, Tuhan bisa pakai orang lain, dan ketika orang lain datang menginjili mereka, kehidupan kita yang telah diubah dan mereka lihat, itu akan menjadi pre-evangelism. Maka ketika Injil datang, tiba, ya dibawa oleh orang lain misalnya, hati mereka sudah disiapkan. Hati mereka sudah digemburkan melalui pre-evangelism, yaitu hidup kita yang menjadi saksi bagi mereka. Nah, maka Bapak Ibu, marilah kita belajar, dan apa yang kita pelajari kita hidupi. Agar kita berbahagia, dan orang-orang sekeliling kita yang percaya juga mereka menjadi orang yang menikmati perubahan kita dan mempermuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, mereka juga boleh, kalau mereka adalah umat pilihan, maka kesaksian hidup kita yang menghidupi firman Tuhan itu menjadi pre-evangelism. Ya. Relasi kita yang baik dengan mereka menjadi pre-evangelism. Nah, bahkan keduanya bisa merupakan cara menghindar dari Allah. Ya, bisa juga ya, jika kita bisa mengurung Allah dalam wilayah argumentasi intelektual atau filsafat, kita bisa menghalangi diri kita untuk berurusan dengan Allah yang benar sebagai kenyataan yang objektif. Jadi baik intelektual maupun filosofi-filosofi yang bisa kita buat untuk argumentasi kita, itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita sungguhnya hanya mencari berkat Allah ya dalam kondisi seperti itu ya. Tetap memegang kendali dan berharap menuntut Allah melayani kita dan membentuk dirinya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita, tadi saya sudah mengatakan ya, seperti orang tua ingin memegang kendali, berharap menuntut Allah melayani kita, menjaga dan membentuk Allah membentuk dirinya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita lebih hati-hati, khususnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kita ya, pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan seterusnya ya, yang sangat dekat dengan kita. Jangan sampai kita tidak pernah mencari Allah, tapi kita mencari berkat Allah, dan tetap ya memegang kendali. Itu yang dikatakan Pendeta Stephen Tong, sesungguhnya ketika kita datang ke gereja, lalu kita giat melayani, giat berdoa, dan benar-benar sangat giat. Tapi sebenarnya dikatakan kita tidak mencari Allah, tapi mencari berkat Allah. Dan juga kita ingin mengendalikan Allah. Sambil melayani, sambil mengendalikan Allah. Dan bahasa Pak Tong yang digunakan oleh Pak Tong adalah menjadikan Allah itu menjadi budak, menjadi pembantu. Apapun yang kita minta, hendaknya Allah lakukan. Nah, seperti ini. Hati-hati ya Bapak Ibu. Khususnya tadi itu ya, terhadap anak kita berdoa, Tuhan ini jaga anak saya dan seterusnya. Dalam hal ini pun harus benar hati-hati, jangan sampai kita memerintah Allah. Jangan sampai memerintah Allah. Jangan sampai memegang kendali dan menuntut Allah melayani kita, membentuk dirinya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita tidak mau tunduk di hadapan Allah yang hidup, ya, memberi Dia kendali atas kehidupan dan masa depan kita, menikmati Dia karena siapa Dia sebenarnya, dan mengalami berkatnya dalam relasi dengan Dia ketika kita meminta Dia membentuk kita saat kita melayani Dia. Nah, jadi harus sebaliknya ya Bapak Ibu, bukan membentuk Allah menjadi seperti apa yang kita mau, tapi kita memberikan diri kita dibentuk Allah saat kita melayani Dia. Nah, inilah yang terus menerus harus kita tuntut pada diri kita untuk humble and teachable, rendah hati, mau terus dibentuk oleh Tuhan saat melayani Tuhan, bukan membentuk Tuhan menjadi seperti apa yang kita mau. Nah, setiap orang yang benar-benar mencari Allah telah dicari oleh Allah melalui Roh Kudus yang mengubahnya. Nah, kembali lagi kita lihat, kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah, maka sebenarnya Allah yang telah mencari kita melalui Roh Kudus yang mengubah kita. Yohanes 6 ayat 44 dan 65
dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, ya, kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi benar kalau tadi Paulus mengatakan tidak ada yang mencari Allah. Kalaupun sampai ada orang mencari Allah, itu karena Allah telah terlebih dahulu mencari dia melalui Roh Kudus yang mengubahnya. Nah, kiranya Allah beranugerah kepada kita, ya, kepada setiap kita. Dan mari kita terus introspeksi diri. Benarkah kita sudah mencari Allah? Dan kalaupun kita benar-benar mencari Allah, itu karena Allah telah terlebih dahulu mencari kita melalui Roh-Nya yang kudus. Maka kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Nah, Filipi 1:6 dikatakan, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi jika Allah sudah mencari kita, maka Allah tidak akan pernah membuang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah membenarkan, kemudian proses of sanctification, kita sudah belajar ya, di dalam buku Katekismus, proses of sanctification itu seumur hidup, di situ adalah anugerah Allah 100%, perjuangan kita 100%. Nah, jadi berarti kita harus terus belajar firman, terus belajar introspeksi diri, terus bertobat, nah terus juga ya introspeksi diri ya, maka proses of sanctification itu akan berjalan. Kita akan terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dan kita juga sudah belajar tulip ya, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus kita juga sudah belajar, kita bisa tekun karena Allah terlebih dahulu yang tekun memelihara gerejanya. Timothy Keller ya memberikan syair lagu di sini 2 ayat ya. Bukan aku yang memilih engkau Tuhan, itu tidak mungkin. Hati ini pasti masih menolak engkau jika bukan engkau yang memilih aku. Hatiku berhutang kepadamu, aku haus akan kasih karuniamu. Ini yang aku tahu. Jika aku mengasihi engkau, itu karena engkau telah terlebih dahulu mengasihi aku. Nah, inilah iman Kristen yang sejati. Allah yang memilih kita, maka kita bisa datang kepada Tuhan. Dan juga Allah yang mencari kita, maka kita bisa mencari Tuhan. Nah, mari kita melihat 3 poin pertanyaan atau apa yang bisa kita renungkan 1 minggu ke depan. Yang pertama, apa perasaan Anda mendengar perkataan Paulus bahwa semua berada di bawah kuasa dosa? Mengapa Anda merasa seperti itu? Yang kedua, bagaimana Anda melihat berbagai pengaruh dosa dalam hidup, pikiran, dan relasi Anda? Sekali lagi, bagaimana Anda melihat berbagai pengaruh dosa dalam hidup, pikiran, dan relasi Anda. Yang ketiga, apa tanggapan Anda bahwa Allah mencari Anda sebelum Anda mencari Dia? Perbedaan apa yang dihasilkan tersebut bagi Anda? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih pada sore hari ini kami sudah belajar Roma pasal 3 yang memimpin kami kepada satu kebenaran bahwa tidak ada satu manusia yang benar, baik orang Yahudi yang kepadanya Allah memberikan hukum Taurat maupun kepada kami yang jauh ya dari bukan orang Yahudi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahkan ketika kami menjadi orang Kristen pun kami dibenarkan bukan karena kebenaran kami sendiri, dan di dalam pembenaran Allah yang kami terima pun kami tidak boleh memegahkan diri. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sama seperti orang Yahudi, kelebihan mereka hanya karena kepada mereka dianugerahkan hukum Taurat, dan kelebihan kami pun karena Tuhan telah memilih kami, maka kami boleh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk memegahkan diri. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan kami terus berdoa mohon Tuhan menolong kami untuk setiap hari, setiap saat untuk bertobat, meluruskan motivasi kami di dalam seluruh pelayanan, pekerjaan, relasi terhadap sesama, dan kami juga terus berdoa Tuhan agar setiap kebenaran yang terus bertambah kami dapatkan, kiranya membawa kami kepada pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap diri, dan juga membawa kami kepada pertobatan dan perubahan di dalam karakter. Kami sungguh memohon belas kasihan ya Tuhan, agar kami terus bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami yang terus diubahkan oleh firman menjadi kesaksian dan juga menjadi pre-evangelism bagi orang-orang yang belum percaya di sekeliling kami. Terima kasih Bapa,
Kami akan mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Mohon Tuhan beserta dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.